Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas materi tentang konfigurasi routing OSPF ya, dimana untuk kali ini saya akan coba mempraktekannya di router mikrotik yang sudah saya install di GNS3. Jadi untuk topologinya kurang lebih seperti ini. Kita akan coba mempraktekkan bagaimana konfigurasi single area OSPF terlebih dahulu, untuk kemudian di video berikutnya akan coba saya konfigurasi untuk multi area OSPF. Nah, di topologi ini saya menggunakan dua buah mikrotik, kemudian di masing-masing mikrotiknya nanti terhubung ke satu klien. Oke, kita langsung saja mulai untuk konfigurasinya. Pertama kali kita harus menghidupkan dulu semua perangkat yang ada di sini ya. Kemudian kita langsung buka terminalnya untuk kita melakukan konfigurasi di setiap perangkatnya. Kita mulai mungkin dari mikrotik 1 dulu ya. Jadi yang ini, mikrotik 1 ini. Kita coba login, admin, kemudian passwordnya kosong ya. Nah, untuk pertama yang kita perlu konfigurasikan adalah terkait dengan IP address di setiap interface yang ada di mikrotik 1 ini ya. Jadi untuk di GNS3 ini, walaupun dia tertulisnya Ether 0 atau E0 di sini, tapi nanti pada saat kita konfigurasikan di interface-nya, di sini harus kita tuliskan Ether 1 ya, karena di mikrotik itu kan tidak ada Ether 0, karena kan dimulai dari Ether 1. Oke, kita langsung saja mulai untuk konfigurasinya. Kita berikan IP address dulu ya, IP address address 192.168.10.1/24 interface Ether 1 ya, yang ini. Kemudian kita juga tambahkan IP address address 10.10.10.1/30 interface nya Ether 2. Nah, setelah kita tambahkan menambahkan IP di interface Ether 1 dan Ether 2, kemudian kita akan coba konfigurasikan DHCP server di sini, sehingga nantinya di PC 1 dia akan dapat IP otomatis dari mikrotik satunya. IP DHCP server setup, kemudian kita pilihkan atau kita arahkan ke Ether 1, kemudian kita enter saja ya, enter dan sampai selesai nanti di sini. Oke, untuk konfigurasi di mikrotik 1 mungkin cukup seperti ini dulu saja. Kita bisa berpindah ke mikrotik 2. Mungkin hampir sama ya langkah-langkahnya. Kita tinggal konfigurasikan IP address-nya saja. Admin, kemudian IP address address 192.168.20.1/24 interface-nya Ether 1 ya, yang di sini ini Ether 1. Kemudian kita tambahkan juga IP address address 10.10.10.2/30 ya. Kenapa di sini 10.2? Karena yang sebelah ini kan tadi sudah kita bikin 10.1. Kemudian interface-nya di sini kita buat Ether 2. Di sini pun juga kita buat DHCP server ya, sehingga nanti di PC 2 akan dapat IP otomatis juga. IP DHCP server setup. Kemudian kita arahkan ke Ether 1. Enter saja ya sampai selesai. Oke, kemudian kita beralih ke PC 1 dan PC 2 ya. Kita mulai dari PC 1. Untuk bisa meminta IP DHCP klien dari mikrotik satunya, kita cukup menuliskan IP DHCP, kemudian kita enter, memastikan nanti dia dapat IP yaitu ini ya, 10.254. Kita coba tes koneksi dulu dengan melakukan ping ke mikrotik satunya 10.1 ya. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita ke PC 2, kita tuliskan komen yang sama, IP DHCP, dan pastikan di sini juga nanti dapat IP address juga ya. Dan kita lakukan uji koneksi ke mikrotik 2-nya. 92.168.20.1. Oke.
Untuk saat ini posisinya adalah masing-masing PC itu sudah bisa ngeping ke router gateway-nya atau router yang memang tersambung langsung dengan PC tersebut. Tapi dari PC-PC ini dia belum bisa ngeping ke antar PC ya. Misalkan saya PC 2 pengen ngeping ke PC 1. Kita coba ping ke 192.168.10.254 ya. Karena ini adalah IP dari PC 1. Nah, di sini dia masih network unreachable. Nah, disinilah kita perlu melakukan yang namanya routing. Nah, untuk video kali ini kita akan coba melakukan routing dengan OSPF ya, dan menggunakan single area. Oke, kita mulai dari MikroTik 1. Nah, untuk melakukan proses OSPF routing, yang pertama kita lakukan adalah tentu saja kita mengaktifkan interface yang nantinya akan digunakan untuk jalur routing antar routernya. Nah, dalam hal ini misalkan di MikroTik 1 ini kan ada dua interface nih. Yang perlu kita aktifkan untuk routing OSPF nya itu cukup ether atau interface yang terhubung dengan router yang lain, bukan interface yang terhubung dengan klien atau end user. Jadi nanti yang perlu kita aktifkan cukup di ether 2-nya ini ya. Oke, kita langsung saja routing ya, routing OSPF interface add interface ether 2. Oke, kemudian kita buat router ID di MikroTik 1 ini, routing OSPF set routing OSPF instant ya, instant set default router ID. Kita misalkan router ID-nya di sini 111. Berikutnya kita advertise networknya, routing OSPF network add network. Nah, baru untuk konfigurasi network ini atau advertise network ini kita harus menambahkan network yang berada di MikroTik 1 ini, yaitu ada dua network di sini, 192.168.10.0 dan 10.10.0. Kita tambahkan dua-duanya, 192.168.10.0/24. Dan jangan lupa kita arahkan dia ke areanya, area apa? Karena di sini kita menggunakan single area, berarti areanya di sini kita tuliskan area backbone. Kemudian kita advertise network yang kedua, add network 10.10.0/30 ya. Kemudian areanya juga backbone. Nah, nanti yang membedakan antara single area dengan multi area itu adalah terletak di sininya ya sebenarnya ya. Jadi area backbone dan yang satunya mungkin area 1 atau area 2 dan yang sebagainya. Oke, di MikroTik 1 sudah selesai konfigurasi OSPF nya. Kita beralih ke MikroTik 2. Sama ya, jadi kita aktifkan interface nya, routing OSPF interface add interface ether 2 yang ini ya. Kemudian kita buat router ID-nya, routing OSPF instant set default router ID 2222, dan kita advertise networknya, routing OSPF network add network 192.168.20.0/24, areanya backbone, dan satu network lagi ya, add network 10.10.10.0/30, areanya backbone juga. Oke, kalau sudah seperti ini seharusnya antar PC sekarang sudah bisa ngeping, karena dari masing-masing router sudah ada konfigurasi routingnya ya. Kita coba tes koneksi, yang tadinya PC 2 unreachable menuju PC 1, sekarang harusnya sudah bisa untuk melakukan ping ke PC 1 dan sebaliknya. Oke, sudah berhasil ya, walaupun yang pertama mungkin percobaannya masih timeout. Kita coba lakukan dari PC 1 menuju ke PC 2, ping 192.168.20.254. Oke, kita sudah saling terkoneksi, dan artinya routing OSPF nya di sini sudah berhasil. Kemudian kalau kita mau verifikasi dari sisi routernya, kita juga bisa menggunakan perintah IP route print ya. Dan perhatikan di sini ada
flag yaitu ADO atau Active Dynamic OS BF. Di Mikrotik 2 pun juga sama ya, kita coba IP root print. Dan di sini pastikan ada flag ADO atau Active Dynamic OS BF. Oke, mungkin seperti itu dulu saja untuk video kali ini, semoga bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.